Halo semua, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan saya Tandri Simomora dengan NIM C24012110408. Kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang reproduksi dari mata kuliah biologi perikanan. Mari kita saksikan bersama-sama. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu reproduksi. Jadi pada pertemuan kali ini kita belajar tentang reproduksi ikan. Jadi sebenarnya apa sih itu reproduksi? Jadi singkatnya reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup dalam memperbanyak populasi. Karena di sini kita membahas tentang ikan, maka reproduksi itu adalah kemampuan dari ikan untuk melakukan perkembangbiakan, untuk melakukan pertambahan dari populasinya seperti itu. Nah, apa aja yang kita bahas di reproduksi ini? Jadi pada pertemuan ini kita membahas tentang TKG atau tingkat kematangan gonad, kemudian kita membahas tentang fekunditas juga yang nantinya akan dibahas selanjutnya, dan membahas tentang diameter telur ikan seperti itu. Nah, di sini saya akan membahas tentang TKG terlebih dahulu. Apa itu TKG? TKG adalah tahapan dari perkembangan ikan dari sesudah maupun sebelum dia memijah seperti itu. Yang dimana untuk penentuan TKG ini ada dua cara, yaitu secara morfologis dan secara histologis. Secara morfologis itu penentuan dengan cara diamati secara langsung atau secara visualnya. Sedangkan secara histologis itu penentuan TKG dengan mengamati perkembangan gonad melalui fase-fase perkembangan dari sel gonad itu sendiri seperti itu. Kemudian di sini ada faktor yang memengaruhi dari kematangan gonad. Ada dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Untuk yang internal itu ada perbedaan spesies, ada umur, kemudian ada ukuran dan sifat fisiologis. Sedangkan yang eksternal itu ada suhu, arus, makanan, dan kualitas lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fekunditas, yang dimana fekunditas ini merupakan pembahasan yang cukup penting dan cukup krusial juga di bab reproduksi ini. Yang dimana fekunditas adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah, yang dimana ini juga disebut sebagai fekunditas mutlak. Selain itu, ada juga yang disebut dengan fekunditas nisbi dan fekunditas total. Fekunditas nisbi itu adalah jumlah telur per satuan berat atau panjang. Sedangkan fekunditas total adalah yaitu telur total yang dihasilkan selama hidupnya, mulai dari produksi pertama kali sampai dengan terakhir atau sampai dengan berhentinya produksi seperti itu. Kemudian di sini ada diameter telur, yang dimana diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer yang berskala yang sudah ditera. Nah, pada praktikum reproduksi ini kita juga membahas tentang metode-metode yang digunakan dalam pengukuran telur ikan. Pada praktikum fekunditas ini, metode yang digunakan dalam prosesnya itu merupakan rangkaian yang berkelanjutan. Jadi dalam prosesnya itu ada beberapa metode, yaitu ada metode secara langsung, kemudian ada metode gravimetri, metode volumetrik, dan yang terakhir itu ada metode gabungan. Nah, apa sih itu metode secara langsung? Metode secara langsung adalah perhitungan telur secara satu persatu seperti itu. Yang dimana metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu pastinya memiliki akurasi yang cukup tinggi dan presisi juga, sedangkan kekurangannya itu adalah dalam prosesnya itu membutuhkan waktu yang cukup lama seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan metode gravimetri, yang dimana pada prosesnya dalam proses gravimetri ini kita diminta untuk menghitung telur. Pertama kali kita harus mengeringkan gonad dari ikan itu terlebih dahulu, kemudian kita timbang, dan setelah ditimbang kita mengambil bagian dari gonad yang sudah dipisah menjadi 3 bagian, yaitu
anterior, kemudian ada middle dan posterior. Nah, dari 3 bagian ini kita mengambil bagian-bagian kecil lainnya untuk dihitung. Kenapa kita mengambil bagian kecilnya? Karena ketika bagian yang kita ambil itu hilang, kita tetap memiliki backupan data yang ada gitu. Ada gonad yang lain sebagai backupannya seperti itu. Nah, kembali lagi, setelah dibagi-bagi menjadi 3 bagian, bagian-bagian itu kemudian dihitung satu persatu telur yang ada dalam gonad itu seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah metode volumetric, yang dimana dalam perhitungannya kita diminta untuk menghitung volume dari si gonad itu terlebih dahulu, kemudian kita menghitungnya. Dan yang terakhir itu ada metode gabungan, yang dimana ini merupakan gabungan dari ketiga metode sebelumnya, yang dimana kita diminta untuk yang pastinya dikeringkan dulu gonadnya, kemudian kita diminta untuk menghitung dulu berat dari gonad tersebut, dan kemudian menghitung volumenya dengan air yang sudah dibuat di gelas ukur seperti itu. Dan setelah itu dihitung satu persatu dengan catatannya kita harus menentukan berapa cc yang dihitung seperti itu. Kalau pada praktikum tadi itu kita menggunakan 1 mili, atau 1 mili itu sama dengan 20 tetes seperti itu. Nah, setelah dilakukannya perhitungan telur yang sudah dihitung akan dimasukkan ke dalam botol jar, dan kemudian diberikan alkohol atau formalin ke dalamnya untuk pengawetan, dan akan dilakukan penelitian lebih lanjutnya pada praktikum selanjutnya. Mungkin sekian penjelasan materi yang dapat saya jelaskan pada kali ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan pada penjelasan saya sebelumnya, mohon maafkan, dan see you pada pertemuan selanjutnya.